Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Chem Studio. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara atom, molekul, dan ion. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana menentukan atau menghitung jumlah atom dalam suatu molekul. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang asal mula tercetusnya istilah atom dan bagaimana teori atom ini berkembang sampai saat ini. Mari kita simak pembahasannya. Teori atom pertama kali muncul atau pertama kali dicetuskan itu oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Demokritus. Pada saat itu, Demokritus mempercayai dan kemudian menjelaskan bahwa suatu materi itu tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut sebagai atom atau atomus, yang berasal dari bahasa Yunani. Atomus tersusun dari dua suku kata, yaitu A yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi. Untuk mempermudah analogi maksud dari Demokritus, kita bisa ambil sebuah buku tulis, di mana buku tulis itu tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika kita menyobek satu lembar kertas dari buku tulis tersebut, maka si satu lembar kertas ini merupakan partikel penyusun dari si buku tulisnya. Nah, ketika lembar kertas ini kita sobek ya menjadi beberapa bagian sampai bagian paling kecil dan kita kesulitan untuk membaginya lagi atau untuk merobeknya lagi, maka bagian terkecil itulah yang disebut sebagai atom. Nah, inilah analogi dari teori atom Demokritus yang dicetuskan pada saat itu. Jadi kurang lebih karakteristik model atom Demokritus adalah Demokritus meyakini bahwa segala sesuatu materi di dunia ini itu tersusun dari partikel mikroskopis yang disebut sebagai atom, di mana partikel tersebut atau atom tersebut itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dihancurkan. Apa yang menjadi kelemahan dari si model atom Demokritus ini? Kelemahan utamanya adalah Demokritus pada saat itu tidak membuktikan teorinya secara saintifik, jadi masih sebatas asas praduga. Demokritus belum melengkapinya dengan percobaan ataupun bukti secara saintifik. Belum ada bukti secara saintifiknya. Nah, sehingga pada saat itu Plato dan Aristoteles menolak anggapan dari si Demokritus ini. Menurut Plato dan Aristoteles bahwa tidak mungkin tidak ada yang tidak terbagi, pasti ada yang bisa dibagi lagi gitu. Jadi konsep atom pada saat itu ditolak oleh Plato dan Aristoteles. Nah, pada saat itu Aristoteles dan Plato memiliki pengaruh yang lebih dibandingkan Demokritus, sehingga pendapatnya mereka, Plato dan Aristoteles, lebih diterima oleh masyarakat dibanding pendapatnya si Demokritus. Nah, karena hal tersebut, maka gagasan tentang atom memudar dan tidak mengalami perkembangan selama berabad-abad. Ya, jadi stuck begitu aja teori atom dari Demokritus. Tidak ada yang mengembangkannya lagi, tidak ada yang menelitinya lagi. Nah, namun teori Demokritus ini dipercayai menjadi dasar dari munculnya teori atom di era-era berikutnya. Setelah sekian lama vakum, teori atom itu menghilang dari peradaban gitu ya. Muncul seorang ilmuwan bernama John Dalton yang kemudian mengemukakan teori atomnya. Teori atom ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekebalan massa dan hukum perbandingan tetap, hukum Lavoisier atau hukum Proust. Kemunculan teori atom Dalton ini membangkitkan minat para peneliti untuk mulai meneliti lagi tentang atom, sehingga teori atom Dalton ini menjadi awal dari perkembangan teori atom dalam dunia pengetahuan. Secara ringkas, teori atom Dalton ini dirangkum dalam sebuah postulat Dalton yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian lain, sama seperti Demokritus sebelumnya gitu. Nah, kemudian menurut Dalton, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Artinya, atom-atom dari unsur yang berbeda akan mempunyai sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dan tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Menurut Dalton, reaksi kimia itu hanyalah sebuah penataan ulang dari atom-atom yang terlibat dalam proses reaksi. Tidak ada atom yang dimusnahkan dan tidak ada atom yang diciptakan. Hanya penataan ulang saja. Kemudian, yang keempat,
senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan sebuah perbandingan tertentu. Model atom Dalton jika digambarkan kurang lebih sebagai berikut. Ya, di mana menurut Dalton, atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif. Dari atom Dalton ini kemudian memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik atau gejala kelistrikan yang dialami oleh suatu materi. Kenapa? Karena menurut Dalton, atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya gejala kelistrikan pasti melibatkan kutub positif dan kutub negatif. Tidak adanya bagian negatif dalam atomnya si Dalton menyebabkan Dalton kesulitan untuk menjelaskan bagaimana gejala kelistrikan suatu materi itu dapat terjadi. Kelemahan yang berikutnya, ternyata ditemukan konsep isotop. Isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa yang berbeda. Saya akan bahas lebih lanjut tentang isotop di video berikutnya. Dan kelemahan yang ketiga, bahwa ternyata melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur itu dapat diubah menjadi atom unsur lain. Jadi bisa diciptakan atom itu. Makanya kalau kalian lihat table periodik, di bagian bawah itu juga ada yang beberapa unsur-unsur yang merupakan hasil buatan manusia melalui reaksi nuklir. Kemudian, kelemahan yang paling mematahkan adalah ditemukannya partikel penyusun atom. Sehingga mematahkan teori bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu penyusun materi. Atom adalah bagian terkecil penyusun suatu materi. Ternyata di dalam atom ini ada partikel penyusunnya lagi, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Siapa yang menemukan partikel penyusun atom ini? Partikel penyusun atom yang pertama kali ditemukan itu adalah elektron. Elektron ditemukan melalui percobaan tabung sinar katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Bagaimana J.J. Thomson menyimpulkan konsep suatu elektron dari percobaannya, kita cek ya di video berikut. Jadi di sini Thomson menggunakan tabung sinar katoda, dan di mana sinar katoda ini ditembakkan dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Ketika pertama ditembakkan, dia merambat lurus ya, dari kutub negatif menuju ke kutub positif, merambat lurus. Nah, tetapi ketika di atas atau di pinggir tabung ini dilengkapi dengan magnetik ya, dengan suatu medan magnet, ada kutub positif dan kutub negatifnya, ternyata sinar katoda itu bergerak menuju ke kutub positif. Nah, sesuai konsep magnetik bahwa dua kutub yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik, sehingga karena si partikelnya ini menuju ke kutub positif, maka dapat disimpulkan bahwa partikel sinar ini memiliki suatu muatan yang negatif, sehingga dia tertarik ke dalam medan magnet positif. Nah, partikel inilah yang kemudian disebut oleh Thomson sebagai elektron. Setelah J.J. Thomson berhasil menemukan elektron, Robert Millikan melakukan percobaan lain yang bertujuan untuk menentukan muatan dan massa dari sebuah elektron. Percobaan ini dikenal dengan percobaan tetes minyak. Pada percobaan tetes minyak, Millikan menggunakan suatu tabung tertutup, di mana cairan minyak disemprotkan ke dalam tabung, dan kemudian karena adanya ruang berongga di plat yang atas ini, minyak itu akan jatuh dalam bentuk tetesan menuju ke bagian bawah. Dan kecepatan jatuhnya minyak ini sangat cepat, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pengamatan jarak dan kecepatannya. Si Millikan menembakkan sinar UV yang bertujuan untuk mengionis partikel minyak tersebut, sehingga partikel minyaknya akan terionisasi atau memiliki muatan. Ketika dia tidak memiliki muatan, kecepatannya sangat cepat. Nah, tapi ketika dia sudah bermuatan, maka kecepatan partikel ini akan melambat. Sehingga Robert Millikan dapat mengamati kecepatan dan perpindahan posisi dari si partikel minyak tersebut. Nah, data yang didapat kemudian digunakan untuk menentukan muatan dari suatu elektron, di mana didapatkan bahwa muatan suatu elektron adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Muatan yang didapatkan oleh Robert Millikan dari hasil percobaan tetes minyak ini digunakan untuk menentukan massa dari sebuah elektron. Robert Millikan mendapatkan bahwa massa sebuah elektron adalah sebesar 9,109
dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Kemudian, Thomson mengemukakan model atomnya berdasarkan percobaan yang telah ia lakukan, di mana menurut si Thomson, atom adalah bola kecil yang memiliki muatan positif di dalamnya dan terdapat elektron yang tersebar merata di dalamnya. Atau kalau dianalogikan, teori atom ini dikenal dengan teori Rotiki-Smith atau teori biji semangka, ya, di mana atom itu adalah ibaratnya sebagai rotinya gitu ya, yang bermuatan positif, dan elektron ini sebagai kismisnya yang bermuatan negatif. Nah, inilah teori atom si Thomson. Kelebihannya apa? Detail teori atom dari Thomson ini membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, karena ditemukan partikel lain yang ternyata menyusun suatu atom. Kemudian, Thomson dapat membuktikan bahwa atom itu bersifat netral, yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Sudah lengkap nih, ada muatan positifnya dan ada muatan negatifnya. Nah, membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur. Tetapi, teori atom Thomson ini juga memiliki kekurangan. Ya, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama adalah si Thomson tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif yang terdapat dalam bolanya, dalam bola pejalnya ini. Karena dia cuma bilang atom itu bola pejal yang bermuatan positif. Nah, muatan positifnya di sebelah mana dia nggak bisa menjelaskan. Ini yang menjadi dasar kelemahan dari teori atom Thomson. Kelemahan yang kedua, Thomson tidak dapat menjelaskan tentang inti dari suatu atom. Kelemahan yang dimiliki oleh teori atom Thomson kemudian diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan untuk memberikan jawaban yang pasti. Nah, percobaan berikutnya yang dilakukan adalah percobaan penemuan proton. Dia sama menggunakan tabung katoda, namun tabung katodanya agak sedikit dimodifikasi ya di sini. Eugene Goldstein melakukan suatu percobaan dengan menggunakan tabung sinar katoda yang dimodifikasi ya. Di sini dia diberikan tabung tambahan ya. Kalau tadi kan si Thomson dia hanya menggunakan satu tabung gitu ya. Kalau di sini di belakang sinar katodanya diberikan ruang tambahan. Nah, ketika sinar katoda itu ditembakkan menuju ke partikel dari si hidrogen di sini, ternyata ada partikel lain yang bergerak dari arah anoda menuju ke katoda. Sinar katodanya yang tadi memang sudah bermuatan negatif, dia akan menuju ke anodanya, ke kutub positifnya. Tetapi ada partikel lain yang ternyata menuju ke kutub negatif. Ya pasti ada partikel yang bermuatan positif, ya, positif ionnya. Karena nggak mungkin negatif menuju ke kutub negatif. Partikel yang bermuatan positif inilah yang kemudian diyakini oleh si Goldstein sebagai proton. Pada kesempatan yang lain, Ernest Rutherford melakukan percobaan dengan menggunakan sinar alfa. Sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng emas. Dari hasil percobaan, ternyata sebagian besar sinar alfa yang ditembakkan itu merambat lurus, dan hanya sebagian kecil yang dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Kalau kita melihat lebih dekat lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, sebagian besar partikel sinar alfanya merambat lurus, dan sebagian kecil dipantulkan dan dibelokkan. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Rutherford tersebut, Rutherford mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus atau merambat lurus karena melalui daerah hampa. Nah, kemudian partikel alfa yang dibelokkan itu karena dia mendekati inti atom, mendekati suatu inti yang bermuatan positif, sehingga dia akan mengalami gaya tolak dan dibelokkan. Kesimpulan yang ketiga, partikel alfa yang dipantulkan kembali itu karena partikel tersebut menabrak suatu inti atom yang bermuatan positif dan sangat kejam. Sehingga partikel alfa yang bermuatan positif menubruk inti atom yang bermuatan positif sehingga akan tolak-menolak dan akan dipantulkan. Dari kesimpulan percobaan tersebut, Rutherford menemukan teori atomnya. Menurut Rutherford, atom itu tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat masanya. Nah, karena di sini bilang dia sangat kejam. Dan elektron yang bermuatan negatif akan beredar mengelilingi inti atom.
Kalau digambarkan, model atom Rutherford adalah sebagai berikut. Terdapat suatu inti, ya, inti yang bermuatan positif, kemudian terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Seperti model atom sebelum-sebelumnya, Rutherford memiliki beberapa kelebihan dalam teori atomnya. Yang pertama adalah dia dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom, sehingga dapat dipahami. Kemudian kelebihan yang kedua, bahwa model atom Rutherford ternyata dapat memberikan kesimpulan bahwa atom itu tersusun dari sebuah inti, dan elektron itu mengelilingi inti atom tersebut dan terpisah oleh ruang hampa. Akan tetapi, Rutherford juga memiliki kekurangan dalam teori atomnya. Yang pertama adalah dia tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Maksudnya adalah elektron itu dianggap sebagai suatu materi. Ketika elektron bergerak terus-menerus mengelilingi inti atom, maka dia akan memancarkan energi. Ketika dia memancarkan energi secara terus-menerus, maka elektron akan kehabisan energi pada suatu titik. Nah, ketika kehabisan energi tersebut, karena dia bermuatan negatif, sedangkan inti bermuatan positif, seharusnya elektron itu akan tertarik ke dalam inti atom. Akan tetapi tidak pernah ditemukan elektron yang jatuh ke dalam inti atom. Nah, Rutherford tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Sebelum kita lanjut ke teori atom berikutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penemuan partikel penyusun atom yang lain, yaitu neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Pada saat itu, dasar pemikiran James Chadwick adalah massa elektron yang terlalu kecil menyebabkan massa elektron diabaikan dalam perhitungan massa atom. Sehingga yang menjadi dasar dari perhitungan massa atom adalah massa dari si proton. Ternyata terjadi ketidaksesuaian. Ketika massa proton diukur sebagai massa suatu atom, itu terjadi ketidakseimbangan. Sehingga menurut Chadwick, ada partikel lain yang akan berpengaruh terhadap perhitungan massa atom. Makanya Chadwick melakukan percobaan lebih lanjut. Dia menggunakan sinar alfa dan plat berilium sebagai media percobaannya. Ini plat berilium, partikel alfa ditembakkan ke dalam plat berilium. Semakin banyak jumlah partikel alfa yang ditembakkan ke plat berilium, ternyata ada partikel lain yang melewati plat berilium tersebut. Ini adalah partikel lain yang melewati plat berilium. Nah, ketika didekatkan suatu medan magnet, baik positif negatif, ternyata si partikel ini tidak tertarik ke kutub positif ataupun ke kutub negatif. Sehingga menurut Chadwick, partikel tersebut bermuatan netral yang disebut sebagai neutron. Nah, dia tidak bermuatan dan memiliki massa sekitar 1,675 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian, Niels Bohr juga mencetuskan teori atomnya. Dalam teori Niels Bohr, ada beberapa hal yang menjadi fokus dari Niels Bohr. Yang pertama, elektron itu akan bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan dengan energi tertentu, dengan tingkat energi tertentu, tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Lintasan tersebut yang disebut sebagai kulit atom, yaitu orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang tertentu, yang kemudian diberi lambang KLM dan seterusnya, yang akan digunakan dalam penulisan konfigurasi elektron yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, elektron dapat berpindah lintasan dari energi rendah atau lintasan yang lebih dalam yang mendekati inti atom ke lintasan yang berenergi tinggi, lintasan yang lebih luar atau lebih jauh dari inti atomnya, dengan cara menyerap energi dari lingkungannya. Nah, elektron juga dapat berpindah dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam dengan melepaskan energinya. Jadi menurut Niels Bohr, ketika elektronnya bergerak normal aja pada lintasan dia, maka dia tidak akan menyerap atau memancarkan energi. Tetapi ketika elektron ini pindah lintasan, maka akan terjadi penyerapan ataupun pelepasan energi. Kurang lebih seperti ini gambaran dari model atom Niels Bohr. Ada sebuah inti atom, terdapat lintasan atom yang disebut sebagai kulit atomnya. Nah, elektron ini bergerak sesuai lintasannya tersebut, sesuai tingkat energinya.
Ketika dia ingin pindah lintasan, maka dia bisa melepas atau menyerap energi. Kelemahan atom Niels Bohr adalah dia hanya dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen atau atom yang memiliki massa kecil. Sedangkan untuk yang jumlah elektronnya lebih besar, dia tidak dapat menjelaskan teorinya. Ini menjadi kelemahan si Niels Bohr. Setelah kita mengetahui bahwa ada beberapa partikel penyusun atom yang ditemukan, maka atom itu bukanlah bagian terkecil lagi dari suatu penyusun materi, tapi atom memiliki partikel penyusun lain, yaitu ada elektron yang bermuatan negatif yang ditemukan oleh J.J. Thomson, proton bermuatan positif yang ditemukan oleh Goldstein, inti atom yang ditemukan oleh Rutherford, dan terdapat neutron yang tidak bermuatan ditemukan oleh James Chadwick. Nah, kemudian terjadi perkembangan fisika kuantum, mana diawali oleh Max Planck. Menurut Max Planck, atom-atom dan molekul itu dapat memancarkan atau menyerap energi dalam jumlah tertentu. Jumlah energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap suatu atom ataupun molekul itu dalam bentuk radiasi atau magnetik yang kemudian disebut sebagai kuantum. Ini dasar perkembangan fisika kuantumnya. Kemudian Louis de Broglie mengemukakan bahwa baik partikel, materi maupun gelombang elektromagnetik itu memiliki dualisme sifat, yaitu berupa gelombang dan berupa partikel. Elektron ternyata memiliki sifat difraksi seperti sinar X, sehingga disimpulkan bahwa elektron ini lebih bertindak sebagai gelombang dibandingkan sebagai materi. Nah, karena dia bertindak sebagai gelombang, maka Werner Heisenberg kemudian menyatakan bahwa kita tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi gelombang, dalam hal ini adalah elektron, secara bersamaan. Tetapi yang bisa kita tentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu. Jadi tidak mungkin ditemukan elektron secara pasti di tempat A, tempat B, tempat C. Tapi hanyalah kebolehjadian ditemukannya elektron pada jarak tertentu. Schrödinger melengkapi pernyataan dari Heisenberg. Dia mengatakan bahwa kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Probabilitas, jadi yang hanya daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Inilah yang disebut sebagai orbital. Nah, fungsi jarak dari inti atom yang dimaksudkan Schrödinger inilah yang menjadi cikal bakal dari bilangan kuantum yang digunakan untuk menentukan kebolehjadian dari letak suatu elektron. Ini adalah model atom dari mekanika kuantum, bahwa dia menyatakan atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Kenapa dalam bentuk awan? Karena letak elektron tidak dapat ditemukan secara pasti. Dia bisa bergerak di mana saja, sehingga letaknya nggak pasti, maka digambarkan sebagai awan elektron. Dari teori atom mekanika kuantum ini kemudian dikenal adanya konsep orbital, daerah kemungkinan ditemukannya elektron, yang kemudian diberi simbol S, P, D, dan F. Orbital ini kemudian mematahkan teori kulit atom dalam penentuan konfigurasi elektron. Baik, sekian dulu video pembahasan kali ini. Bagi yang masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menonton ulang video ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.